Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal TKD SIMAK UI 2016. Apa itu TKD? TKD itu merupakan singkatan dari tes kemampuan dasar, yaitu salah satu subtes yang diujikan pada SIMAK UI. Nah, TKD ini diikuti oleh semua peserta ujian SIMAK UI, baik itu Saintek maupun Soshum. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Bentuk sederhana dari ekspresi bisa kalian baca, itu soalnya. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, gimana caranya? Ingat kembali nih, kakak review sifatnya di sini. Kalau ada A pangkat min N, itu 1 per A pangkat N. Nah, di sini itu kan ada pangkat negatif nih. Kita bisa jadiin dia menjadi pangkat positif. Maka akar pangkat 3 dari 4 ini kakak langsung aja dijadiin 1 per ya. Maka jadi akar pangkat 3 per 4 dibagi akar pangkat 3 dari 9 per 16 dikurangi akar pangkat 3 dari 3 per 16 ditambah akar pangkat 3 dari 1 per 16. Ini. Nah, abis itu kita apain? Abis itu coba lihat di sini penyebutnya. Penyebutnya itu kan di sini ada per 16 per 16 per 16 semua dong. Berarti bisa dong kita bikin kayak gini. Akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 9 per akar pangkat 3 dari 16 dikurangi akar pangkat 3 dari 3 dibagi akar pangkat 3 per 16 ditambah akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 16. Nah, setelah itu di sini bisa kita faktorkan. Jadinya berarti akar pangkat 3 per 4 dibagi, nih kakak tandain 1 per akar pangkat 3 per 16, jadi dengan sifat distributif ya. Jadi ini akar pangkat 3 dari 9 dikurang akar pangkat 3 dari 3 ditambah akar pangkat 3 dari 1. Nah, kalau ada kayak gini, 1 akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dibagi 1 per akar pangkat 3 dari 16, itu kan bisa jadi begini kan, akar pangkat 3 per 16, karena kalau dibagi 1 per itu sama aja dikali akar pangkat 3 dari 16 per 1 gitu. Nah, terus dibagi akar pangkat 3 dari 9 dikurang akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari 1 itu ya 1. 1 kali 1 kali 1 itu 1 gitu. Nah, habis itu ini ada sifat akar lagi nih. Akar pangkat 3-nya sama, berarti kalian ingat lagi kalau ada akar pangkat N dari ini A dalamnya dikali akar pangkat N dari B, itu bisa kita tuliskan menjadi akar pangkat N dari AB. Jadi dikaliin ini yang di dalamnya. Berarti akan menjadi akar pangkat 3 dari 4 dikali 16. Kayak gitu. Nah, terus kita bagi ya. Bagi akar pangkat 3 dari 9 dikurang akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1. Padahal 4 kali 16 itu 64. 64 per akar pangkat 3 dari 9 dikurang akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1. Nah, kita hitung yang bisa
disederhanakan lagi, akar pangkat 3 dari 64 itu kan 4 ya, karena 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4 itu 64. Maka ini itu menjadi 4 dibagi akar pangkat 3 dari 9 dikurang akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1. Oke, sampai sini. Kalau kita perhatikan bentuk yang bawah ini, penyebutnya, perhatikan penyebutnya, itu merupakan bentuk dari A kuadrat min AB ditambah B, dimana ini merupakan salah satu bagian dari yang kalau dikali A plus B itu menjadi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Kenapa ngarah ke sini? Ini plus maksudnya. Nah, kenapa ngarah ke sini? Karena kita ini kan ada akar di penyebut, berarti harus kita rasionalkan. Tapi kalau merasionalkan pangkat 3, akar pangkat 3 itu agak beda ya sama merasionalkan akar kuadrat gitu. Nah, berarti kita harus kaliin bentuk ini dengan bentuk ini agar akar pangkat 3-nya itu hilang. Berarti di sini akar pangkat 3 dari 9 dikurangi akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1, ini itu merupakan, ini kurang kuadrat, sorry ya. Ini merupakan B-nya. Terus ini bisa kita tuliskan akar pangkat 3 dikali 1, berarti ini AB. Yang ini bisa kita tulisin akar pangkat 3 dari 3 dikuadratin, dimana ini merupakan A kuadrat gitu. Nah, berarti kalau dikali A plus B di sini, A plus B-nya itu adalah akar pangkat 3 ditambah, sorry ini kayaknya kurang kelihatan, ganti aja. Warna apa? Ini kali. Dikali akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1 per akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1. Oke, nah berarti kakak lanjut di atas sini. 4 dikali akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1, pembilang kali pembilang, terus penyebut kali penyebut. Ini kalau kalian kaliin nanti bakal jadi A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Jadi A-nya itu akar pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. Kalau nggak percaya hitung aja kayak gini gitu. Nah, berarti menjadi 4 dikali akar pangkat 3 dari 3 ditambah 1 dibagi akar pangkat 3 dari 3 dipangkatin 3, hasilnya berarti 3 kan, ditambah 1. Berarti jadi 4 kali akar pangkat 3 dari 3 tambah 1, 3 tambah 1 itu 4. Nah, mana yang bisa kita sederhanain? Ini bisa kita sederhanain kan? Berarti hasilnya itu menjadi akar pangkat 3 ditambah 1. Nah, coba lihat, udah ada jawabannya atau belum? Ini dia jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Jika AB, dan X bilangan real positif yang berbeda dengan 1 dan A log X bilangan rasional, maka ini itu berlaku apa gitu. Nah, pertama di sini itu kan dia ada A log X, ada A log X, ada B log X, B log X. Nah, biar nggak pusing ngelihatnya, itu kakak misalin, misal A log X itu sama dengan kotak, terus B log X
itu sama dengan segitiga, atau pakai variabel juga boleh. Jadi kalau kita misalin kayak gini, maka persamaannya itu menjadi 9 kotak kuadrat ditambah 8 segitiga kuadrat sama dengan 18 dikali kotak segitiga, kayak gini. Nah, maka kalau kita pindahin ke satu ruas akan menjadi 9 kotak kuadrat dikurangi 18 kotak segitiga ditambah 8 segitiga kuadrat sama dengan 0. Ini kakak kasih tanda kalau ini di kesini. Nah, coba lihat di sini 9 jadinya kan kayak gini, berarti bisa dong kita faktorin 9 kotak kuadrat. Jadi 3 kotak dikurangi 2 segitiga dikali 3 kotak dikurangi 4 segitiga sama dengan 0. Boleh dicoba dikaliin, nanti hasilnya bakal ketemu ini gitu. Berarti akan kita peroleh 3 kotak dikurangi 2 segitiga sama dengan 0, atau 3 kotak dikurangi 4 segitiga sama dengan 0. Maka dari yang pertama ini kita peroleh 3 kotak sama dengan 2 segitiga. Dari yang ini kita peroleh 3 kotak sama dengan 4 segitiga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ini 3 kotak sama dengan 2 segitiga. Kalau kakak kembalikan kotaknya itu adalah A log X, maka kita peroleh 3 dikali A log X, lalu segitiganya itu adalah B log X, kan diperoleh kayak gini. Kalau ada sifat kayak gini, lihat pola jawabannya di sini, kita itu bakal nyari hubungan A sama B-nya. Berarti gimana biar si X-nya itu bisa hilang? Ingat lagi sifat logaritma ya, kalau ada A pangkat M log B pangkat N itu menjadi N per M dikali A log B gitu. Nah, maka kalau persamaannya kayak gini bisa kita tulisin menjadi A pangkat sepertiga log X sama dengan B pangkat setengah log X. Kenapa kayak gini? Karena ini kan ada pangkat 1 di sini. 1 dibagi sepertiga itu kan 3. Nah, yang ini juga 1 dibagi setengah itu berarti 2 ke sini. Gitu kan? Nah, sekarang si numerusnya ini kan udah sama-sama X. Ini juga udah sama-sama X. Berarti kita tinggal perhatiin sininya agar logaritmanya bernilai sama. Tinggal kita perhatikan basisnya aja. Jadi kita peroleh A pangkat sepertiga sama dengan B pangkat setengah. Gini. Nah, gimana caranya biar ini itu habis? Maksudnya nggak pangkat pecahan gitu. Berarti ini kita pangkatin 6. Ini juga kita pangkatin 6. Maka akan kita peroleh 3 dikali 6. Sepertiga dikali 6. Berarti A pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 3. Berarti nanti antara ini atau ini. Nah, coba yang satunya ini. Kayaknya sih yang ini, tapi kita lihat aja. Yang kedua, 3 kotak sama dengan 4 segitiga. Berarti jadinya 3 dikali A log X sama dengan 4 dikali B log X. Sama seperti tadi, berarti ini jadinya A pangkat sepertiga log X sama dengan B pangkat seperempat log X. Nah, berarti tinggal kita ambil pangkatnya aja, basisnya aja di sini.
basisnya itu A pangkat 1/3 sama B pangkat 1/4. Soalnya ininya kan udah sama. Berarti kita peroleh A pangkat 1/3 sama dengan B pangkat 1/4. Nah, sekarang biar kedua-duanya pangkatnya nggak menjadi pecahan, berarti kita pangkatin 12. Ini kita pangkatin 12. Berarti menjadi A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3. 12 bagi 4 itu 3. Nah, ini yang kita peroleh. Berarti mana A pangkat 4 sama dengan B pangkat 3? Yang ini dong. Jadi, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Jika X kuadrat ditambah X tambah B sama dengan 0 adalah 1/3 kali akar ini. Dengan ABC tidak sama dengan 0, maka A plus C dibagi B itu berapa? Nah, di sini ada akar. Berarti kalau ada akar, kita ingat yang hasil kali dan penjumlahan dari akar-akar. Jadi, ketika kakak punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini di kelas 10 kalian udah belajar. Dia akan punya maksimal 2 akar, yaitu X1 dan X2. Di mana X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, X1 dikali X2 itu adalah C per A. Gitu. Nah, maka ini kakak kasih kotak. Kalau persamaan kuadrat yang pertama kita punya X kuadrat ditambah AX plus B sama dengan 0. Misalkan dia itu punya akar-akar X1 dan X2 ya. Maka akan kita peroleh kalau X1 tambah X2 itu sama dengan min A per 1 nih, sesuai ini, berarti X sama dengan min A ya. Terus X1 dikali X2 itu sama dengan B per 1 sama dengan B. Itu yang pertama kita punya. Nah, yang kedua, X kuadrat ditambah CX ditambah A sama dengan 0. Misalkan ini dia punya akar-akar X3 sama X4. Maka X3 ditambah X4 sama dengan min C per 1, berarti min C. X3 dikali X4 itu berarti sama dengan A C per A. C-nya itu A, jadinya A. Gini. Nah, lalu dari soalnya itu dibilang kalau akar-akar ini itu merupakan 1/3 dari akar-akar ini. Nah, kita misalin dari sini itu X1-nya itu sama dengan 1/3 X3, terus X2-nya itu 1/3 X4. Mau ditukar juga boleh. Nah, maka ketika kakak tambahin dua persamaannya ini, X1 tambah X2, X1 tambah X2 akan sama dengan 1/3 X3 ditambah 1/3 X4. Gini. Nah, terus di sini kan ada 1/3 ada 1/3, berarti dengan sifat distributif bisa kita faktorin menjadi kayak gini nih. Gitu kan? Terus kita masukin X1 tambah X2-nya di sini itu min A. Min A sama dengan 1/3 dari X3 tambah X4-nya itu min C. Berarti kayak gini, min C. Nah, biar nggak pecahan kayak gini, kakak kali dengan 3 ya. Kali 3, sehingga
akan diperoleh A 3A itu sama dengan C. Ini persamaan pertama yang kita punya. Nah, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ini kan yang penjumlahan nih. Yang penjumlahan. Sekarang kita hitung yang perkaliannya. Kakak tulis di sini. Yang perkaliannya itu berarti X1 dikali X2 itu sama dengan sepertiga X3 dikali sepertiga X4, dimana ini itu bisa kita tulisin menjadi X1 kali X2 sama dengan 1/3 sama 1/3 dikaliin jadi 1/9 dikali X3 X4. Kita masukin, ternyata X1 kali X2 nya itu adalah B, X3 kali X4 nya itu adalah A. Jadi kita peroleh kayak gini. Nah, kita kan mau ngitung A plus C dibagi B ya. Berarti kalau ini udah C-nya udah dalam A, berarti B-nya harus dalam A. Jadi biar nanti kalau kita bagi, A-nya itu bisa habis gitu. Nah, maka kalau kita hitung ini, itu akan menjadi A tambah C dibagi B itu sama dengan A-nya. Tulis C-nya itu 3A, B-nya itu 1/9A. Nah, maka A tambah 3A itu 4A dibagi 1/9A. A-nya itu kan bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal 4 dibagi 1/9. Berarti sama aja 4 dikali 9 sama dengan 30. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 4, diketahui bahwa C dan D itu adalah solusi dari ini. Solusi sendiri itu adalah akar, sama aja akar. Terus A dan B itu adalah solusi dari X kuadrat tambah CX ditambah D sama dengan 0. Maka nilai A plus B plus C plus D. Nah, karena dia solusi berarti hubungannya itu sama akar yang udah kita bahas di nomor sebelumnya. Jadi X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0, akarnya itu C sama D. Maka kalau kita cari penjumlahan akarnya itu min B per A, berarti artinya min A per 1. Jadi kita peroleh C plus D itu sama dengan min A. Lalu kalau kita cari perkaliannya, CD itu sama dengan C per A, berarti C-nya itu B, A-nya itu 1. Maka kita peroleh CD itu sama dengan B. Oke. Nah, selanjutnya kita cari yang persamaan satunya ya. Jadi X kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Itu dia punya akar A sama B. Maka kalau kita cari penjumlahannya, A plus B itu min B per A. Jadi B-nya itu C, A-nya itu 1. Maka kita peroleh A plus B itu sama dengan min C. Lalu AB itu sama dengan C per A. Dimana C-nya itu adalah D, A-nya itu 1. Jadi AB itu sama dengan D. Simpan dulu persamaannya. Nah, dari sini sama sini itu nanti akan kita cari A tambah B ditambah C ditambah D, di mana A tambah B-nya itu adalah min C, terus C tambah D-nya itu adalah C tambah D itu min A. Nah, jadi tugas kita sekarang itu adalah cari A sama cari C.
gitu. Nah, gimana caranya kalau kita cuma punya persamaan ini? Berarti biar kita punya persamaan baru, coba perhatiin di sini. Di sini itu ada sama dengan 0, ada sama dengan 0 juga. Jadi ketika kita samakan 0 sama dengan 0, kita substitusiin nilai persamaannya, x kuadrat plus cx plus d. Nah, ini x kuadrat sama x kuadrat itu bisa kita sederhanakan dong. Ini. Maka persamaannya itu akan menjadi ax ditambah b sama dengan cx ditambah d. Nah, karena ini persamaan, mau nggak mau biar sama, si x-nya harus sama dengan yang ada x-nya, cx, lalu si d-nya ini, b-nya ini harus sama dengan d. Ini. Nah, yang ax sama dengan cx, ini si x-nya bisa kita sederhanakan, sehingga kita peroleh a sama dengan c. Wah, a sama dengan c, jadi kita cukup cari salah satunya. Oke, nah sekarang kita punya nih, kalau b sama dengan d, b sama dengan d, berarti kita bisa pakai salah satu persamaan dong, bisa pakai ini atau ini buat dapetin a sama a atau c-nya gitu. Berarti bisa kakak lanjutin di sini. Misal kakak mau pakai yang ini aja nih. Jadi CD itu sama dengan B. Kalau kita masukin C, D-nya kita ganti, D-nya itu sama dengan B, berarti CB itu sama dengan B. Oke, mungkin sebagian dari kalian itu akan berpikir B-nya dicoret, jadi C-nya 1. Sebenarnya kurang tepat untuk yang seperti itu, jadi kita kurangkan persamaannya. Kenapa nggak langsung coret aja kak gitu? Karena nanti mengurangi solusi, dimana ini bisa kita faktor B dalam kurung C-1 sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, atau C-nya C-1 sama dengan 0, jadi C-nya dapat 1. Yang ini akan ada dua solusi ini ya, tapi yang ini tuh nggak kepake karena di sini itu A, B, C, D itu bukan 0. Nah, berarti boleh coret aja dong. Nah, ini kebetulan yang sama dengan 0 itu nggak memenuhi. Tapi kalau memenuhi, harusnya kita dapat dua solusi. Jadi dapat satu solusi doang kalau misal B langsung dicoret. Gitu. Nah, lanjut ya. Dari sini, karena A sama dengan C, maka akan kita peroleh A sama dengan 1. Nah, sehingga kalau A-nya sama dengan 1, berarti kita bisa cari ini dong. Hasilnya langsung aja deh ya di sini. Tunggu. Maka ini akan menjadi min C-nya 1 ditambah A-nya 1. Berarti hasilnya adalah min 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah soal tentang pertidaksamaan. Di sini jika X memenuhi pertidaksamaan ini, maka nilai dari Y terletak pada berapa gitu. Nah, berarti dari sini kita harus cari X-nya dulu nih. Sehingga kita tulis dulu min 3X plus 1 x kuadrat min 6x min 16 lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ruas kanannya itu udah 0, tinggal kita faktorin aja di sini. Min 3x plus 1 dibagi ini x, kalau kita faktorin jadi x plus 2 x min 8 lebih besar sama dengan 0.
Nah, sekarang kita ambil pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya berarti min 3x ditambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1/3. Terus ada yang bawah x plus 2, itu nggak boleh 0 ya, karena ada di bawah. Berarti x-nya sama dengan min 2. Satu lagi x min 8 nggak boleh sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 8. Nah, kita masukin ke garis bilangan. Ada 3. Lalu karena di sini ada sama dengan, maka yang ada di pembilang itu bulat penuh. Kita tulis dari yang paling kecil dulu, min 2, 1/3, 8. Berarti yang 1/3 itu bulat penuh. Yang lainnya, karena dia nggak boleh 0 yang ada di penyebut, maka bulat kosong. Konsep pertidaksamaan kelas 10 ya. Diingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita akan uji. Bebas, uji sini, 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 sini boleh. Kakak uji sini aja, lalu ambil angka 0. Maka kalau kita uji, masukinnya itu ke sini ya. Masukinnya uji 0. Gitu. Nah, maka akan kita peroleh min 3 kali 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 2, 0 kurang 8. Berarti yang atas hasilnya positif, 1 dibagi yang bawah 2 kali min 8 itu negatif. Plus dibagi min berarti min. Maka kita peroleh sini min, berarti sini karena ini ganjil semua ya pangkatnya, jadi selang-seling plus plus min. Nah, karena di sini itu lebih besar sama dengan 0, berarti kita ambil yang positif. Berarti ini solusinya. Tapi belum kelar, tunggu ya, kakak ambil cari jalan dulu. Kita tulisin x kurang dari min 2 atau 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari 8. Nah, berarti yang ditanya itu bukan x-nya, ternyata nilai y sama dengan min 2x. Min 2/x ditambah 1 itu terletak di mana gitu. Nah, berarti untuk yang x kurang dari min 2, maka nilai si y-nya, min 2 itu kan berarti batasnya gitu ya. Jadi untuk x sama dengan min 2, nilai dari y sama dengan min 2 per x-nya itu min 2 ditambah 1, akan kita peroleh 1 ditambah 1 sama dengan. Nah, lalu di sini ketika x-nya itu makin kecil, x-nya makin kecil berarti kayak min 1 juta, berarti kan dia makin kecil nilainya, atau min berapa yang makin gede gitu, berarti si nilai min 2 per x-nya itu kan walaupun dia makin kecil, ini negatif dibagi negatif nanti kan positif, jadi 2 dibagi angka yang makin kecil atau makin besar, angkanya itu makin besar tapi negatif, makanya jadi makin kecil, dia akan mendekati 0 nilainya. Min 2 dibagi ini x itu akan mendekati 0, sehingga nilai y sama dengan min 2 per x ditambah 1 itu akan sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, maka dari yang pertama ini akan kita peroleh kiri, batas kirinya itu 1, batas kanannya itu 2. Ini yang pertama. Nah, maka jawabannya itu adalah yang ada jawabannya cuma yang ini doang. Berarti yang ini nih. Nah, tapi kita selesaiin aja ya. Selesaiin aja. Kedua itu 1/3. Nggak ada sama dengannya.
8. Berarti ketika X-nya sama dengan sepertiga, maka nilai Y-nya itu jadi min 2/1 ditambah 1, dimana 2 dibagi sepertiga itu sama aja 2 kali 3 kan, 2 dikali 3/1 berarti 2 kali 3 6, min 6 ditambah 1 itu min 5. Terus sekarang untuk yang X sama dengan 8, maka nilai Y-nya itu menjadi min 2/8 tambah 1. Jadi min 2/8 ditambah 8/8. Berarti min 2 tambah 8 itu 6. Kalau kita sederhanakan jadi 3/4. Nah, maka batas kirinya itu menjadi min 5, tapi karena sini kurang dari sama dengan, berarti kita ngikut tandanya Y kurang dari yang 8 itu 3/4. Nah, bener kan? Sesuai yang ini. Jadi jawabannya adalah yang A.